Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini juga bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita tuntut berkah dunia maupun akhirat. Silakan Sela, siapkan salat baca doa. Semua siap. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa agar ilmu yang dapat kita dapatkan bisa berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Beri salam. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi ini ada yang tidak hadir? Berapa orang? Ketua kelas mana? Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 6 orang yang tidak hadir. Artinya masih berada di luar, terlambat. Baik, pada kesempatan hari ini kita memulai yang namanya kegiatan P5. Yang mana kegiatan P5 ini yang pertama tujuannya yaitu kerjasama di antara kita. Artinya antara kelompok yang satu dengan yang lainnya kita terapkan kerjasama. Maka dari itu nanti bahwasanya jangan kita selalu berlindung tulang kalau bahasa Rusunnya. Artinya berlindung tulang apa? Banyak kita hanya menjadi penonton, tidak mau kerja. Artinya kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Baik, bahwasanya yang P5 kita pada hari ini yaitu judulnya yaitu ekoprint atau dikatakan yaitu membatik. Yang mana nanti tujuannya bahwasanya setelah kita tamat daripada SMK ini kita mempunyai yang namanya keterampilan. Artinya ketika bisa kita kembangkan, ini bisa menambah daripada ekonomi rumah kita masing-masing. Maka di dalam masyarakat dikatakan kegiatan ekonomi rumahan. Adapun bahan-bahannya yang harus kita siapkan diantaranya nanti yaitu ada namanya kain putih, itu disiapkan oleh sekolah. Berikutnya ada namanya kukusan, itu juga disiapkan dari sekolah. Dan berikut proses pembuatannya ada beberapa jenis daripada daun itu sendiri. Di antaranya ada namanya daun jati, berikutnya yaitu daun jarak merah, berikutnya yaitu daun ketepeng,
Tahu daun ketepeng? Nah, mungkin anak-anak kami sudah membawa hal-hal dan berikutnya ada namanya yaitu daun kelengking, berikutnya ada namanya daun jambu biji, dan berikutnya ada namanya yaitu daun tape buya. Nah, dan berikutnya yaitu ada namanya daun anggur, daun seri maupun daun ubi. Nah, artinya nanti kita kelola dengan bahan yaitu diantaranya adalah bahan pewarna atau bahan-bahan yang sesuai untuk membuat ekoprint itu sendiri. Mungkin kalau kita lihat di antara model daun, kalau boleh saya tanya, ini kalau kita lihat daun apa namanya? Daun ketepeng. Dan berikutnya di antaranya ini ada juga berupa daun apa namanya? Nah, ini daun jati. Nah, nanti prosesnya kita bersama-sama yaitu di aula atau tempat pembuatan. Maka dari itu nanti ada pertanyaan sebelum kita melaksanakan prakteknya. Paham? Ya, mungkin itu kita langsung menuju ke aula. Ini sebagai keterangan awal untuk nanti ada pertanyaan lagi ketika kita praktek. Mungkin itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk sementara waktu. Kita bersama-sama ke aula untuk melaksanakan langsung prakteknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana semangatmu? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Edi selaku wakil kurikulum koordinator kelima, dan berikutnya tadi ada beberapa hal. Adapun judul kita kelima kita pada hari ini di antaranya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Apa maksud gaya hidup berkelanjutan? Artinya hari ini kita pelajari yang namanya P5. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahwasanya menjadi topangan ekonomi di masa yang akan datang. Ketika kalian rutin, ketika kalian biar memahami apa yang sudah kita lakukan, P5 diantaranya yaitu menjaga kekompakan, kegotong royongan, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Maka judulnya adalah gaya hidup berkelanjutan. Berkelanjutannya Bang, bukan sekedar untuk hari ini, tapi adalah untuk hari esok. Dan berikutnya temanya yaitu kita membuat ekoprint. Di antara proses yang sudah dilaksanakan atau yang sudah kita bentuk tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah membentuk beberapa kelompok. Di antaranya adalah TBSM dibagi 3 kelompok. Yang berikutnya yaitu ada listrik juga terbagi ke dalam 3 kelompok. Berikutnya akuntansi 11 akuntansi A juga terbagi 3 kelompok. Berikutnya 11 akuntansi B juga terbagi 3 kelompok. Nah, nanti di dalam kelompoknya yang diharuskan adalah kerjasamanya, jangan selalu menjadi penonton. Dan perlu alat-alat yang kita bawa tadi sudah disampaikan. Di antaranya ada namanya baskom, berikutnya ada namanya macam-macam begalian, dan berikutnya nanti ada alat-alat semacam pewarna dan alat-alat lain. Dan berikutnya yaitu untuk pembuatan atau prosesnya itu disebutkan yaitu mendanting, ya. Pembuatan atau prosesnya langkah awal atau sebelumnya prosesnya mengganti, berikutnya mengangkat daun-daunan di atas kain. Nah, untuk meningkat waktu kita serahkan kepada Ibu Yanti untuk mengenalkan lebih awal. Kepada Bu Yanti untuk dapat disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan kita hari ini yaitu pembuatan ekoprint ya, pembuatan kain ekoprint. Mungkin ini ada kelas akuntansi
Yang belum pernah buat ekoprint? Anak cowok ya, anak laki-laki ya. Baik, Ibu akan sedikit mengulas tentang ekoprint. Bagi yang anak laki-laki kan belum, anak laki-laki sudah ya. Nah, jadi ini kita menambah pemahaman sedikit. Baik, ekoprint dapat diartikan sebagai teknik mencetak pada kain dengan menggunakan pewarna alami dan membuat motif dari jauh secara manual, yaitu dengan cara ditempel sampai timbul motif pada kain. Jadi untuk membuat kain berwarna, kan kita tahu dalam kita berpakaian itu kan ada yang kain polos, ya kan? Ya enggak? Contoh baju putih kamu, itu kan masih polos, ya. Kemudian ada baju batik, ya, ya kan? Nah, antara membatik dengan pembuatan eko itu berbeda, ya. Kalau pembuatan batik itu menggunakan malam atau lilin. Pernah sudah melihat orang membatik? Oke. Ya. Yang perempuan sudah, yang laki-laki sudah pernah lihat orang membatik? Belum. Kalau belum nanti lihat di YouTube, cari di YouTube. Ya banyak itu membatik. Ya, itu. Kemudian kalau membatik itu pakai banyak menggunakan bahan kimia. Ya, ada naftol namanya, nama obatnya. Seperti baju yang kamu pakai itu batik, tapi batiknya beda. Ya, batik yang kamu pakai itu beda. Itu namanya batik printing. Ya, itu. Kemudian kalau batik printing itu misalnya motifnya boleh sama. Misalnya ratusan meter, ribuan meter itu sama motifnya dengan jaraknya, dengan warnanya. Tapi kalau ekoprint berbeda. Satu lembar kain dengan lembar kain yang lain berbeda karena kita menggunakan dedaunan. Meskipun daunnya sama, kita misalnya kita kain satu dan kain dua tetap sama, tapi kan lebarnya daun itu kan berbeda-beda. Ya, itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ekoprint ini kita menggunakan dedaunan yang mengandung getah. Kalau nggak ada getah dia tidak akan berwarna. Kalaupun ada warna juga nanti tidak terlalu tahan lama. Seperti itu. Ya. Kemudian obat-obatannya juga obat-obat alami. Ada tawas. Tahu tawas? Penjernih air. Kemudian ada kapur. Juga seperti itu, ya. Hanya itu biasanya. Kemudian ada yang namanya tunjung. Kalau tunjung ini namanya tunjung. Ini tunjung. Ini bisa dibeli di Shopee. Ini terbuat dari karat besi, tunjung ini. Nah ini orang-orang kimia yang tahu cara membuatnya, ya seperti itu. Nah untuk ekoprint ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama pastinya dedaunan. Kalian sudah bawa dedaunan? Sudah, oke, baik. Sudah? Bawa daun KPB ya? Oke, daun KTP? Oke, daun jambu biji? Daun lana? Anak lana yang ada, ya. Ini daun masih agak-agak susah didapat, bukan tidak dapat, bukan susah didapat, tapi kita masih awam tentang daun-daun. Nanti dengan baik proses semua pasti bisa, ya. Makanya nanti sesudah disusun, difoto. Kemudian dari foto disimpan, nanti pas selesai, pada saat selesai dikukus, kemudian nanti kelihatan hasilnya apa. Jadi kamu bisa, oh daun ini hasilnya ini, ya misalnya daun jambu. Pada saat sebelum dikukus seperti ini, setelah dikukus apa hasil jadinya, ya bisa dilihat. Jadi nanti untuk kedepannya daun yang tidak menghasilkan warna tidak usah lagi dipakai. Kita pakai daun-daun ya menghasilkan warna, begitu ya. Ini ada ibu rasa ini sudah diberikan oleh koordinatornya kemarin macam-macam daun, ya. Yang laki-laki ini kadang itu kadang cuek, oke. Nah ini banyak, ya. Nah kemudian untuk alat dan bahan pertama kain, ya. Kemudian plastik hitam, boleh hitam boleh putih. Yang hitam itu kamu boleh beli nanti kalau misalnya untuk di rumah, beli plastik sampah yang besar itu yang ukuran
besar, 2 buah. Kalau ukuran untuk kainnya ukuran 2 meter kita pakai, ya. Kemudian ada selang. Selang ini tergantung lebar kain. Kalau lebar 150, berarti harus kamu lebihkan 170, ya. Jangan pas-pasan. Kemudian ada tali rapia untuk mengikatnya nanti. Kemudian ini ada obat-obatannya, ya. Kemudian ada mordannya. Nah, contoh seperti ini. Ini mordan. Biasanya kalau dulu awal-awal ekoprint ini hadir, itu masih menggunakan bahan-bahan kimia yang agak ribet. Sekarang sudah ada yang praktis. Ya, kamu bisa melihat di YouTube, banyak itu tutorialnya. Nah, tapi sekarang yang praktis ada ini. Jadi kita bisa menggunakan ini nggak lama. Sebenarnya prosesnya nggak sampai 1 jam. Ya, proses membuatnya paling lama 1 jam. Ya, ini. Kemudian sebentar yang akuntansi ibu lagi sebentar menunjukkan ke anak-anak yang laki-laki. Nah, ini contoh hasil yang sudah jadi. Ya, ini yang tidak menggunakan pewarna. Ini masih alami, maksudnya ini alami. Nampak daunnya daun jati. Yang merah-merah ini daun jati. Makanya kemarin usahakan kamu harus menggunakan daun jati. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, ini yang hijau-hijau ini daun jarak merah. Ini daun jarak merah. Ada bawa daun jarak merah? Nah, nanti dicek mana yang daun jarak merah. Ya. Kemudian, nah ini yang diberi warna. Ini yang diberi warna. Ya, seperti itu. Ini. Terus tadi akan tunjukkan sedikit video tentang pembuatan ekoprint. Ya. Biar nanti pada saat prosesnya kamu memahaminya. Ini contoh peletakan daun, ya, boleh seperti ini, seperti garis atas, tengah, bawah, boleh. Kemudian boleh model serak seperti ini, model serak, ya, macam-macam daun dan bunga boleh dimasukkan. Nah ini, seperti ini, lihat. Ini yang kemarin. Jadi kain, daun, kain. Yang di sana kelihatan? Nah, jadi ada kain putih, daun ditutup lagi pakai kain. Kalau kain bawahnya putih, atasnya putih, nanti hasil jadinya dapat 2 langsung. Seperti itu kalau panjang. Karena kita untuk menghemat kain masih praktek, cukup 1 kain nantinya. Jadi kainnya nanti panjangnya 2 meter. Dilipat 2, ambil tengahnya saja. Ambil tengahnya, separuhnya kita tambah daun, separuhnya untuk menutup kembali. Jadi hemat 1 kain. Paham? Gitu. Nah, kalau yang untuk berwarna, kain bawahnya putih, ditutup dipakai ditata pakai daun, kain penutupnya namanya blanket. Kain blanketnya itu nanti proses pembuatannya itu ada obat warna. Pewarnanya itu boleh menggunakan kayu mahoni. Kayu mahoni boleh ada jualannya di marketplace. Kalau misalnya kamu nggak mau beli, bu, dekat rumah kami ada kayu mahoni. Udah kamu tebang aja itu. Potong kecil-kecil, kemudian direbus. Ukuran kainnya 2 meter untuk 2 meter kain, ya. Itu kita rebus kayu tersebut 2 liter air, direbus menjadi 1 liter. Jadi yang sisa yang 1 liter itulah yang menjadikan untuk merendam kain blanketnya. Ya, kemudian itu untuk blanketnya itu direndam sebaiknya 1 kali 24 jam. Ya, kalau sebentar nanti hasilnya kurang tuang. Tapi kalau memang mendesak tidak masalah juga, karena pembuatan ekoprint ini nggak mungkin ini harus seperti ini, enggak gitu. Yang penting harus rata warnanya enggak.
agak bercak-bercak juga tak masalah, karena itulah seninya, ya, seperti itu. Kemudian ini nanti ditutupi pakai plastik, kemudian nanti baru digulung kayak lontong, baru dikukus, ya, seperti itu. Baik. Proses pembuatan ekoprint barangkali itu kayaknya ini siswa-siswi yang sedang menyusun daunnya. Pertama dasar kainnya dibentang, berikutnya disusun di daunnya. Nah, ini penyusunan daun. Dan nanti hasilnya lebih maksimal. Ini proses pembuatan. Ada kain jati dan ada juga daun jambu biji, ada juga daun ubi. Susunnya. Nah. Daun gitu kan. Bunga situ galau Pak. Nah, susun gitu. Susun juga. Jangan no. Situ ya. Nah, ini proses pembuatan ekoprint. Proses. Nanti kita pasang. Inilah hasil ekoprint dari kegiatan Pelimo SMK Negeri 1 Kabupaten Tebo tahun 2024. Terima kasih kepada anak kami dan koordinator Pelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa SMK hebat lokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK 1 Tebo Siap berkarya nyata. Foto lagi. Aduh, foto. Sudah dipoto belum?
Belum, kami belum.